Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih? Nah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK hadir ya Mbak Pipi. Eka, tolong Iya. liatin ini kok ada tulisan gini. Kalau ada tulisan di layarnya Bu, mohon izin Bu, maaf motong ya Mbak Vivi. Kalau di layarnya tiba-tiba ada tulisan this meeting is recorded, artinya itu Bu lagi direkam. Itu pilihan code it aja Bu. Pilihan code it. Jadi nanti hasil rekamannya akan saya share Bu. Kalau misalnya ada info-info yang ketinggalan bisa dinonton lagi Bu gitu, atau bisa disebarkan ke yang lain seperti itu ya. Pantesan saya mau buang kagak kasih Pak infonya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di acara Kampung Tersenyum Kelurahan Menteng Dalam. Pertama-tama yang terhormat kader PKK tingkat Kelurahan Menteng Dalam, yang terhormat Ketua Kelompok PKK RW, yang terhormat perwakilan kader Dasa Wisma, dan yang terhormat Ketua TPPKK Kelurahan. Di sini hadir juga ya pengurus dari kelurahan, yaitu Bapak Nuh Haji selaku Kasih-Kestra Kelurahan Menteng Dalam. Salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhirat kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka aja acara hari ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang pertama dari Bapak Nuh Haji selaku Kasih-Kesra Kelurahan Menteng Dalam. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Pada pagi hari ini meneruskan pertemuan terdahulu, Kelurahan Menteng Dalam terjadwal pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021. Mari kita awali kegiatan ini dengan semangat. Yang saya hormati narasumber Bapak Gifari dari Kutub ya? Ya, Rumah Sosial Kutub Pak. Oke, Rumah Kutub. Tidak lupa juga Ketua PKK Kelurahan Menteng Dalam, Ibu Meta, para Ketua RW atau PKK RW Kelurahan Menteng Dalam, perwakilan koordinator Dasa Wisma RW 1 sampai RW 15 Kelurahan Menteng Dalam. Tidak lupa juga atau yang mewakili kegiatan ini, bahwasanya dalam situasi pandemi seperti ini, tetap kita harus semangat, tetap kita harus waspada untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sebelumnya mungkin kita ingatkan kembali pada Ketua PKK RW, perwakilan Posyandu, perwakilan Dasa Wisma, untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada warganya untuk mengikut sertakan vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Mungkin tidak terlalu banyak karena jadwal tidak terlalu banyak yang saya sampaikan karena jadwal semuanya padat. PKK juga dari tiap hari harus ada Zoom.
yang sementara kita tidak bisa tatap muka, yang harusnya cuma tatap kaca aja seperti ini nih. Kalau nggak ngeliat HP ya laptop. Tiap hari bergelut dengan HP dan laptop. Untuk Menteng Dalam, mengenai rumah kutub atau yang kita di bawah mengumpulkan jelantah ya, kalau nggak salah ya. Jelantah. Ada beberapa RW yang sudah ada tapi kurang maksimal ya. Mungkin seperti 4, 5 dan 12 kalau tidak salah. Mohon untuk perwakilan dari PKK RW tersebut atau koordinator Dasa Wisma tersebut untuk menghimbau kepada warga masyarakatnya untuk bisa mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada RW yang sudah aktif mengumpulkan minyak jelantah, karena ini adalah untuk reproduksi lagi ya. Jadi tidak dibuang sembarangan di saluran atau halaman yang akan merusak lingkungan. Sudah beberapa lama berjalan pengumpulan atau kegiatan ini, tidak bosan-bosannya untuk selalu atau segera atau bersemangat lagi untuk mengumpulkan minyak-minyak tersebut dari warga masyarakat. Juga untuk narasumber nanti mohon lebih detail lagi atau mungkin lebih rinci lagi supaya kegiatan yang ada di wilayah Menteng Dalam khususnya, mohon bimbingan juga atau masukan-masukan supaya lebih maksimal kegiatannya untuk pengumpulan barang yang sudah tidak terpakai, khususnya minyak jelantah. Mungkin sementara itu saja dari saya, tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Pada intinya, mari kita sukseskan kegiatan ini agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas arahannya. Baik, selanjutnya tiba saatnya ke puncak acara. Mari kita dengarkan arahan dari narasumber kita, Bapak Gifari ya. Saya panggilnya Bapak Gifari atau Mas Gifari nih? Boleh, bebas. Bebas ya, Bebas. asalkan jangan panggil Gifari aja ya. Baik, kita dengarkan arahan dari narasumber kita, Bapak Gifari. Kepada beliau kami persilakan. Masya Allah. Siap. Terima kasih ya buat MC tadi Mbak Vivi ya. Masya Allah. Iya. Oke. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, pertama-tama yang terhormat kepada Pak Haji ya. Insyaallah ini kita mungkin ini ketiga apa yang ketiga apa keempat Pak kita ketemu Pak ya. Pak Haji sehat Bapak? Insyaallah sehat Pak ya, alhamdulillah. Yang terhormat tadi ada Bu Lurah ya tadi ya, Bu Meta ya, Bu Meta Rahmat, Masya Allah Ibu. Selamat pagi Bu, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu ya. Yang terhormat kepada ibu-ibu TPPKK Kelurahan Bu ya, Menteng Dalam,
dan juga mungkin di sini ada ibu-ibu PKK RW Bu ya, dan peserta sekalian yang tidak bisa saya sebutkan persatu, cuman tidak mengurangi rasa hormat saya Ibu. Itu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita di sini masih bisa berkumpul Bu. Walaupun via Zoom Bu ya. Masih bisa jadi tetap muka, nanya kabar, halo apa kabar gitu Bu. Itu. Ya karena hari juga kita masih diberi nikmat Bu. Salah satu nikmat ada Bu, nikmat paling mahal. Itu nikmat kesehatan Bu kalau saya bilangnya. Kenapa? Karena walaupun ya vaksin sudah ditemukan Bu ya di zaman pandemi COVID-19 vaksin ditemukan, tapi kesehatan menjadi tetap Bu yang nomor satu, yang paling mahal Bu ya. Dan kita di sini semua masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita hancurkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, dan insya Allah kita Bu ya yang menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, semangat ibu-ibu ya. Sehat semua Bu. Insya Allah. Mohon izin Bu, jadi hari ini Bu, saya akan sharing sedikit Bu mengenai yang sedekah minyak jelantah gitu. Tapi sebelum masuk ke situ Bu, kita kan ada ya istilah Bu ya, tak kenal maka tak sayang. Mungkin di sini juga saya juga masih beberapa masih baru pertama kali nih Bu gitu. Jadi izinkan saya Ibu untuk memperkenalkan diri Bu. Nama saya Muhammad Gifari Dimas Bu, atau biasa dipanggil Pak Dimas, Mas Dimas gitu Bu ya, atau Mas Gifari bebas Bu. Kalau saya senyaman dari ibu-ibu aja gitu ya, senyamannya apa gitu. Saya di Rumah Sosial Kutub sebagai penanggung jawab sedekah minyak jelantah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bu. Salah satunya di Kelurahan Menteng Dalam ini. Gitu. Nah, jadi hari ini, Bu, saya izin nanti sharing, Bu, tentang optimasi sedekah minyak jelantah. Saya izin share screen, Bu, ya, biar enak ada gambarannya gitu. Oke. Soalnya orang bank tuh maki Rahma. Ibu gimana, udah terlihat Bu screen yang saya bagikan Bu? Sudah. Udah ya, insyaallah. Nah, Ibu, jadi hari ini Bu kita izin Bu, saya akan menyampaikan mengenai tentang optimasi program Kampung Tersenyum Bu, gitu. Nah, seperti yang Ibu mungkin kita sudah sama-sama tahu Bu ya. Kalau yang program sedekah minyak jelantah atau Kampung Tersenyum itu bukan program baru, Bu. Jadi alhamdulillah program ini sudah berjalan hampir 2 tahun, Ibu-ibu. Hampir 2 tahun di Jakarta Selatan. Dulu kita pertama kali berjalan itu Februari 2020, Bu. Februari 2020 tahun lalu, semenjak ada surat instruksi wali kota, Bu, nomor 22 tahun 2020. Jadi ini salah satu programnya pemerintah, Bu ya, khususnya di Jakarta Selatan. Nah, melihat perjalanan 2 tahun Ibu-ibu, 2 tahun perjalanan program Kampung Tersenyum, kita melihat nih Bu, ternyata ada yang perlu dioptimalkan Ibu-ibu, ada yang perlu ditingkatkan. Nah, maka dari itu kita kemarin bulan Maret Bu ya, pada saat puasa, kita bulan Maret, di akhir Maret kita rapat Bu bersama Wali Kota Jakarta Selatan nih, Pak Isnawa Haji Bu ya, atau PLT-nya, PLT Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Isnawa Haji bersama Ibu PKK-nya, Ibu Sari Jiatmi Isnawa Haji. Kita waktu itu rapat, kita diskusi gimana nih perjalanan 2 tahun dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Makanya di awal April kalau nggak salah Bu, kita waktu itu bekerja sama nih Bu bersama TP PKK Kota atau PKK-nya yang ada di Wali Kota Jakarta Selatan untuk meningkatkan program ini Bu. Gitu. Nah, makanya judulnya di sini optimasi. Jadi ada yang mau kita optimalkan. Apa yang mau kita optimalkan? Kita rencana ke depannya mau mengajak ibu-ibu PKK-nya Bu untuk bersama-sama bergerak dalam program Kampung Tersenyum ini gitu. Kalau sebelumnya kan biasanya langsung oleh lurah atau kasih ekbangnya Bu ya. Nah, kali ini kita mau ngajak kerjasama. Jadi nanti kasih ekbang iya dan juga PKK-nya juga iya, seperti itu Bu. Nah, hari ini insya Allah dikit Bu topik pembahasannya. Cuma ada 3 yang mau dibahas dan juga sedikit Bu, cuma ada 11 slide. 11 slide presentasi yang akan saya tampilkan. Setelah itu kita diskusi Bu, kurang lebih yang 15 sampai 20 menit Bu ya. Gitu, karena kan ya kita biar cepat-cepat aja Bu. Nah, juga tenang aja Ibu, nanti presentasinya akan saya bagikan Ibu. Jadi ibu-ibu nanti kalau misalnya yang ketinggalan, kelewatan, bisa dilihat lagi gitu. Bersama juga nanti akan saya kirimkan rekamannya Bu, rekaman sosialisasi ini. Gitu. Jadi ibu-ibu bisa melihat lagi Bu ya. Gitu. Nah, jadi pertama ini Bu, pembahasan untuk hari ini Bu. Izin sedikit nanti saya menjelaskan tentang Rumah Sosial Kutub dan Tersenyum Bu ya. Gitu. Mungkin di sini ibu-ibu atau ada yang sudah
sangat tahu rumah sosial kutub, atau juga ada beberapa yang masih samar-samar itu rumah sosial kutub utara atau kutub selatan, Mas. Jangan-jangan kutubnya tuh kutub timur lagi. Ada yang baru kan, kutub timur, kutub barat dan lain sebagainya. Nah, nanti yang kedua saya akan menjelaskan kondisi saat ini Kampung Tersenyum, Bu. Kan udah 2 tahun, gimana sih kondisi saat ini seperti itu. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan. Baru nanti yang ketiga, rencana 3 bulan program, Ibu. Saya nanti akan menjelaskan 3 bulan program, ke depannya kita mau ngapain. Nah, seperti itu, Bu ya. Nah, ini yang pertama, Bu. Rumah sosial kutub di sini, Ibu sudah pernah mendengar tentang rumah sosial kutub belum, Bu? Mungkin beberapa dari Ibu sudah, Bu ya, mendengar rumah sosial kutub begitu. Jadi rumah sosial kutub itu awalnya dari komunitas, Ibu-ibu, komunitas. Nah, dulu kita di 2013 membuat komunitas namanya komunitas kutub, Bu. Kutub itu juga singkatan, Bu. Kutub itu komunitas tahajud berantai. Komunitas tahajud berantai. Nah, dulu kita berdiri tahun 2013. Nah, setelah itu kita di 2018 mikir nih, Bu. Bagaimana kita memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Makanya di tahun 2018 kita mendirikan yayasan, Bu. Namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Seperti itu, Bu ya. Nah, Ibu-ibu kalau di sini mesti ada yang nanya nih, Mas Dimas, Rumah Sosial Kutub nih yayasannya gimana ya? Yang seriusan apa yang gimana-gimana gitu. Nah, di sini kita alhamdulillah sudah mendapatkan legalitas lah, Mas Ibu, atau sudah ada tercatat di pemerintahan. Salah satunya apa? Kita sudah mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu-ibu. Kita juga termasuk bagian dari Basnas basis DKI. Jadi kita itu kurang lebih sama kayak ACT, Rumah Zakat, Bu ya gitu. Lembaga Ziswaf seperti itu. Nah, salah satu program di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum, Ibu-ibu. Nah, ini, Bu, Tersenyum. Yang ada daun lagi senyum itu, Pak ya. Nah, Tersenyum itu juga singkatan, Ibu-ibu, gitu. Tersenyum itu singkatannya apa? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, itu singkatan Tersenyum, Bu ya. Insyaallah. Nah, di Tersenyum ini kita ada 3, Bu. 3 bisa dibilang 3 komponen lah, Bu. Atau bahasanya kok kalau bahasa resminya 3 latar belakang, Bu ya. Cuman biar lebih gampang kita bilang ada 3 komponen. Apa 3 komponennya, Mas Dimas? Yang pertama ini, Bu. Ada Go Health. Go Health itu apa? Go Health itu hidup sehat, Ibu-ibu. Hidup sehat. Nah, gini. Ibu-ibu kadang kalau masak pakai minyak jelantah nih, Bu. Dipakainya berapa kali, Bu? Coba jawab sendiri, Bu. Jujur. Ya, kalau sekali 2 kali mah nggak apa-apa, Bu ya. Tapi kalau sudah kayak 5 kali sampai 10 kali pasti hitam-hitam, itu udah nggak sehat, Bu, sebenarnya. Kenapa? Karena minyak jelantah itu mengandung senyawa karsinogenik, Ibu-ibu. Yang bisa memicu penyakit kanker. Gitu. Ya, walaupun sebenarnya jujur sih, Bu, enak sih, Bu, goreng ikan sama ayam pakai minyak yang udah hitam itu, Bu, yang udah ada bumbu-bumbunya gitu, Bu. Enak. Cuman itu tidak sehat, Bu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua ada Go Green nih, Bu. Go Green ini, Bu ya. Lingkungan. Ya, mantap Ramah Ibunya lingkungan. nih. Ramah lingkungan. Kenapa? Karena minyak jelantah, Bu. Biasanya coba Ibu-ibu jawab sendiri, Bu. Minyak jelantah kalau Ibu biasa dipakai, habis itu diapain, Bu? Kadang ada yang kalau mungkin di kilometer yang dalam udah pada dikumpulin, Bu ya. Tapi ada, Bu, beberapa ibu-ibu yang belum tahu atau ibu-ibu yang di luar sana, minyak jelantah masih dibuang, Bu. Kemana? Ke selokan, ke wastafel, ke got atau ke tanah, Bu. Ya, padahal minyak jelantah kalau dibuang ke got atau ke wastafel itu nanti bisa mampet, Bu. Minyak jelantah ketemu sabun, nah udah mampet itu, Bu, pasti. Ya, kasihan nanti kalau musim hujan, Bu. Kasihan kelurahannya, kasihan PPSU-nya kalau bersihin got itu sampai ya ada kayak bekas-bekas minyak itu, Bu, bisa mampet gitu kan. Kasihan nanti ada pencemaran lingkungan. Nah, yang terakhir, Bu, ada Go Berkah, Bu. Ini yang berbeda, Bu. Ini coba, Bu, saya mau nanya, Bu. Ibu-ibu, kalau sedekah biasa menggunakan apa, Bu? Sedekah gunakan apa? Biasanya kita keringan apa, Bu? Uang. Ya kan, Bu ya? Kita pasti menggunakan uang gitu sedekahnya. Ya kadang 5.000, 10.000, Bu ya, atau kadang menggunakan barang-barang yang masih kita pakai gitu, atau barang-barang yang kita pengen gitu, ya. Nah, bayangin, Bu, kita sedekah biasa menggunakan uang. Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja mikirnya 2 keliling, Bu ya. Apalagi sedekah 50.000, Bu. 7 keliling dah kita mikirnya itu, Bu. Ya. Ya ada uang 50.000 mau disedekahin, nanti mikirnya udahlah besok aja disedekahinnya. Besok-besok malah nggak kebeli, Bu. Malah nggak ke sedekah, malah kebeli cilok, kebeli teh pucuk, kebeli tas, kebeli beras dan telur, Bu, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mengajak ibu-ibu dan masyarakat untuk bersedekah, Bu. Salah satunya menggunakan limbah. Limbah apa? Limbah minyak jelantah. Seperti itu, Bu ya. Nah, Mas Dimas, kita udah tahu nih, Mas Dimas, Rumah Sosial Kutub dan programnya, yaitu program Tersenyum atau sedekah minyak jelantah. Emang kondisi saat ini seperti apa sih, Mas Dimas?
Nah, ini Bu, di sini izin Bu saya membagikan kondisi saat ini dari program sedekah minyak jelantah atau program kampung tersenyum Bu ya. Karena kan seperti yang saya bilang tadi programnya hampir berjalan 2 tahun nih Bu. Nah, seperti ini Bu kondisi saat ini Bu. Nah, yang pertama Bu, rata-rata Bu, rata-rata per bulan di Jakarta Selatan. Per bulan di Jakarta Selatan. Itu ada 14.000 liter limbah minyak jelantah per bulan Bu. Bayangin Bu, 14.000 liter minyak jelantah. Itu kalau dikumpulin Bu, bisa buat ikan lele Bu. Kolam ikan lele. Banyak soalnya itu Bu. Itu penuh kolam, 14.000 liter limbah minyak jelantah. Nah, dari 14.000 liter ini Bu, ada dana sedekahnya Bu, sekitar 500 juta per bulan. Nih, bayangin ibu-ibu, kapan lagi Bu, ibu-ibu sedekah 500 juta per bulan. Kadang kita sedekah 10.000 aja mikirnya berapa kali tadi Bu ya. Itu apalagi sedekah 500 juta per bulan Bu. Ini di Jakarta Selatannya per bulan Bu. Nah, dari sini Bu, per 2 tahun ini kita membagi Bu 3 kategori lah bahasa atau 3 grup gitu Bu ya. 3 grup apa? Dari kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan itu kurang lebih ada 65 kelurahan Bu, 65 kelurahan. Di mana ada kelurahan yang sudah kita sebut optimal Bu, atau sudah mengumpulkan lebih dari 30 tong. Ini tongnya tong yang 18 liter Bu ya, atau jerigen lah biasanya. 18 liter itu ada 10 kelurahan Bu. Jadi ada 10 kelurahan yang sudah mengumpulkan lebih dari 30 jerigen setiap bulan. Nah, ada juga yang kita sebut belum optimal Bu. Kenapa? Karena mengumpulkan minyak jelantah 1 sampai 30 tong per bulan itu ada 37 kelurahan. Nah, sisanya Bu yang kita sebut tidak optimal itu ada 18 kelurahan Bu. Kenapa? Karena mengumpulkan 0 jerigen setiap bulan. Walaupun ibu-ibu sosialisasi di tingkat kelurahan itu sudah semua. Jadi tahun lalu itu kita sudah semua Bu sosialisasi ke tingkat kelurahan. Tapi memang ada beberapa kelurahan yang belum optimal atau yang tidak optimal. Nah, ini Bu yang kita mau optimalkan bersama Bu, gitu. Nah, Mas Dimas, kenapa sih 3 hal ini terjadi? Karena 2 tahun ini Bu, kita melihat ada kendala Bu, kendala-kendala dalam menjalankan program. Nah, kendalanya apa aja? Nah, ini Bu. Jadi ada kendala program selama 2 tahun ini. Yang pertama Bu, kendalanya atau masalah yang kita hadapin ketika menjalankan program itu adalah koordinasi dengan PIC. PIC itu penanggung jawab Bu ya. Artinya penanggung jawab atau person in charge atau penanggung jawab yang belum optimal. Kenapa Mas Dimas kok nggak optimal? Padahal cuma koordinasi. Karena Bu biasanya, bukan biasanya, beberapa kelurahan Bu ya, itu yang menjalankan kalau nggak langsung dari lurah, dari Kasih-Ekbang. Lurah atau Kasih-Ekbang. Bayangin Bu, lurah atau Kasih-Ekbang ini yang ngejalanin iya, yang ngechat keluarga iya, yang ngumpulin iya Bu ya, yang koordinasi dengan rumah sosial kutub iya. Bayangin Bu, semua kegiatan ini itu dilakukan oleh 1 orang. Nah, makanya ke depannya Bu, kita mau mengajak PKK untuk ikut bergabung Bu. Untuk apa? PKK nanti yang pendekatan ke masyarakatnya Bu ya. Kenapa? Karena kan PKK biasa paling dekat sama masyarakat Bu ya. Dekat-dekat yang paling sama ibu-ibu yang lain gitu, dan juga paling dekat sama minyak jelantah Bu. Nah, nanti Kasih-Ekbang atau dan PPSU-nya nanti tetap yang menjemput Bu. Gitu. Jadi nanti ya yang menjemput minyak jelantah tetap dari PPSU sama Kasih-Ekbang. Kan kasihan juga Bu ya kalau ibu-ibu bawa minyak jelantah 18 liter Bu. Itu kurang lebih 17 kilo. Berat Bu itu 17 kilo itu Bu. Bayangin kalau ada 10 jerigen Bu. 170 kilo Bu gitu. Nah, kendala yang kedua apa Mas Dimas? Kendala yang kedua ini Bu, tingkat partisipasi RW yang belum maksimal Ibu. Maksudnya apa sih Mas Dimas? Maksudnya gini Bu, di Jakarta Selatan itu kurang lebih ada 600 RW Bu. 600 RW Bu ya. Yang sudah bergabung itu baru sekitar 60 RW Bu. Atau 10%-nya Bu. Gitu. Walaupun Bu, ya di setiap kelurahan ada Bu, sudah ada RW percontohan Bu ya gitu. Nah, tapi partisipasi ini yang mau kita tingkatkan Bu. Kalau bisa nanti tahun ini tuh yang ikut tuh 300 RW gitu Bu. Nah, jadi lebih banyak lah gitu Bu ya. Nah, yang ketiga, kendala yang kita hadapin hampir 2 tahun ini Bu, yaitu ruang lingkup yang belum berjalan dengan baik. Maksudnya apa sih Mas Dimas? Maksudnya gini Bu, antara kecamatan, kelurahan, dan juga RW itu masih kadang tumpang tindih Bu. Contoh, saya misalnya bawa minyak jelantah, saya sedekah ke kecamatan Tebet Bu misalnya. Tiba-tiba nanti dari kelurahan ada yang nanya, Mas Dimas kok kamu nggak sedekah minyak jelantah sih? Saya jawab Bu, saya sudah Bu sedekah minyak jelantah, saya sudah ke kecamatan. Tapi
Dan nanti dari kelurahannya bilang, kenapa nggak ke kelurahan, kenapa nggak ke RW, sedekah minyak jelantah. Nah, seperti itu. Makanya nanti kecamatan ranahnya apa, kelurahan apa, RW apa, itu mau kita bagi, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, 3 kendala ini kita bawa kemarin di rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan, Bu, waktu bulan Maret kemarin. Alhamdulillah setelah rapat kita mendapatkan 3 solusi juga, Bu. 3 masalah, kita dapat 3 solusi. Solusinya apa, Mas Dimas? Ini, Bu, yang pertama. Kita mau mengajak anggota PKK sampai tingkat RW, Bu. Nah, oleh karena itu solusi yang pertama, Bu, ya, menunjuk anggota PKK untuk menjadi PIC program atau penanggung jawab program, nanti yang bekerja sama dengan PIC sebelumnya, Bu, atau penanggung jawab sebelumnya. Jadi nanti per kelurahan itu nanti akan ada 2 penanggung jawab, Bu. Dari kasih ekbangnya misalnya atau dari PKK-nya. PKK-nya tugasnya nanti pendekatan ke masyarakat, kasih ekbangnya nanti meminta PPSU untuk menjemput minyak jelantahnya, Bu, seperti itu. Nah, yang kedua, solusi yang sudah kita dapatkan itu pengumpulan data dulu, Bu. Data apa yang mau dikumpulin, Mas Dimas? Sederhananya seperti ini, Bu. Kita mau mengumpulkan data, mana RW yang sudah berjalan, mana RW yang belum berjalan, Bu. Kenapa? Karena kita mau bedain dulu. RW yang sudah berjalan kita mau tingkatkan, RW yang belum berjalan mau kita sosialisasikan dulu seperti itu, Bu. Ya. Nah, kurang lebih pengumpulan data ini hampir 2 bulan, Bu, sampai awal Agustus nanti. Gitu. Kenapa? Karena ini kan setiap kelurahan akan ada sesi seperti ini, Bu, ya. Gitu. Yang ketiga ada pembagian ruang lingkup untuk kecamatan, kelurahan, dan RW. Jadi nanti RW apa, kelurahan apa, dan kecamatan apa, Bu, ya, seperti itu. Nah, Mas Dimas, kita udah tahu, Mas Dimas, rumah sosial kutub itu apa, programnya itu Tersenyum. Terus kita udah tahu saat ini gimana sih programnya gitu ya. Dan juga kenapa bisa terjadi, karena ada beberapa kendala dan juga alhamdulillah saya mendapatkan solusi. Terus ke depannya kita mau ngapain, Mas Dimas? Gitu. Ini cuma sosialisasi doang. Kan kita udah pernah gitu kan, kalau bisa coba kayak gitu. Nah, ini ada hal-hal yang mau kita lakukan, Bu, untuk ke depannya, Ibu-ibu. Ya. Nah, di sini yang mau kita lakukan, makanya di sini judulnya rencana 3 bulan program. Nah, pertama, Bu, di sini izin saya menyampaikan, Bu, timeline, Bu. Timeline optimasi program Kampung Tersenyum, Bu, ya. Nah, ini kurang lebih ada tabel seperti ini, Bu. Ini ada bulan, di sini ada Mei, Juni, Juli, dan Agustus, Bu. Dan di sini ada kegiatannya. Izin saya jelaskan sedikit, Bu, ya. Dan juga Bapak-Bapak, di bulan Mei alhamdulillah kita sudah melakukan 3 hal, Ibu-ibu. 3 hal di bulan Mei. Yang pertama, kita sudah koordinasi pertama bersama PKK Kota dan Sudin LH. Gitu. Jadi kita kemarin di bulan Maret, Bu, ya, kita ada rapat bersama PKK, Wali Kota, Sudin LH, Bu. Mereka sama-sama mau ibarat kita udah kasih evaluasi lah seperti itu. Nah, yang kedua, kita sudah menandatangani surat tindak lanjut program, Bu. Alhamdulillah, yang bekerja sama-sama PKK ini itu ada suratnya, Bu. Ada surat kerjasamanya. Nomor suratnya sudah keluar, Ibu-ibu. Nomor surat sudah keluar gitu. Jadi nanti kalau misalnya ke depannya, ini beneran nggak sih kerjasama sama PKK? Beneran, Bu. Kenapa? Karena ada surat tindak lanjut program. Nah, yang ketiga ini, Bu, yang mungkin sama-sama kita udah ikutin bareng-bareng, Bu. Mungkin di sini Ibu-ibu beberapa udah pernah ikut, Bu, ya. Kita waktu di bulan Mei apa Maret gitu, pokoknya tanggal 28 sama 30, Bu, ya. Kita sudah melakukan webinar umum, Bu, seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Yang ada kecamatan, yang ada di PKK kecamatan juga PKK kelurahan, yang kita bagi 5 kecamatan, 5 kecamatan itu loh, Bu. Gitu. Mungkin di sini Ibu udah pada ikut, Bu, ya. Seperti itu. Nah, di bulan Juni kita mau ngapain, Mas Dimas? Di bulan Juni sama Juli sama, Bu. Jadi 2 bulan ke depan kita sama kegiatannya. Ngapain? Kita mau menunjuk PIC atau penanggung jawab, Ibu, ya, salah satu di Kelurahan Menteng Dalam ini, dan juga pengumpulan data. Jadi kita mengumpulin data dulu, Bu. Data apa, Mas Dimas, yang mau dikumpulkan nanti? Izin, Bu, terakhir akan ada format data yang mau saya tampilkan. Jadi nanti Ibu-ibu di sini nggak usah pusing lagi, Bu. Data seperti apa yang mau dikumpulkan, formatnya seperti apa, itu nggak usah dipikirin lagi. Jadi nanti dari saya, Bu, saya sudah menyiapkan itu. Nah, nanti di bulan Agustus, Ibu-ibu, kita akan ya evaluasi bareng-bareng lah hasil dari 3 bulan kegiatan ini. Atau kalau bahasa pemerintahannya itu MONEF, Bu, ya. Monitoring dan evaluasi seperti itu, Bu. Nah, Mas Dimas, bagaimana sih kalau kita mau mengoptimalkan minyak jelantah ini di Kelurahan Menteng Dalam misalnya, Ibu-ibu, ya. Nah, mungkin Ibu-ibu sudah pada familiar, Bu, ya, sudah pernah melihat slide ini mungkin, karena kita udah pernah ketemu juga seperti ini, Bu. Yang pertama, bagaimana kita mau ibaratnya mengoptimalkan program sedekah minyak jelantah. Pertama pasti edukasi, Bu. Edukasi. Edukasi itu apa? Edukasi itu sosialisasi seperti ini, Bu. Bisa datang ke kelurahan atau via Zoom, Bu, ya. Gitu. Ya, harapan saya dulu saat pertama kali di bulan Maret itu harapannya datang ke kelurahan, Bu.
gitu. Karena semua kecamatan itu saya datengin satu-satu dan harapannya semua kelurahan juga saya datengin satu-satu, Bu. Jadi kita kumpul sama-sama di kantor kelurahan. Nah, cuman ya qadarullah Bu ya, gara-gara Covid seperti ini jadinya dibatasi via Zoom aja seperti itu, Bu. Nah, yang pertama pasti kita edukasi, sharing dulu ke tingkat kota, kecamatan, ke kelurahan, nanti bahkan ke tingkat RW juga, Bu, bahkan gitu, Bu ya. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu nanti di RW ibu ada perlu sosialisasi dan ibu-ibu bisa sendiri, silahkan lakukan, Bu. Misalnya di RW 1 mau ada sosialisasi, Bu ya. Kalau ibu-ibu bisa, silahkan sendiri. Cuman Bu, kalau di RW 1 mau ada sosialisasi dan mau memanggil kami, manggil Rumah Sosial Kutub, bisa hubungin saya, Bu. Nanti kita akan sama-sama mengedukasi masyarakat di sana. Gitu, biar kita bareng-bareng, Bu. Turun ke lapangannya biar bareng-bareng. Nggak sendiri-sendiri, Bu ya. Seperti itu. Nah, setelah edukasi ngapain Mas Dimas? Setelah edukasi harapannya ibu-ibu di sini mulai mengumpulkan minyak jelantah, Bu. Ngumpulinnya gimana sih Mas Dimas? Ngumpulinnya bisa di wadah-wadah kecil dulu, Bu ya, ditaruh, dikumpulin di wadah-wadah kecil, misalnya di botol aqua atau kaleng-kaleng tongguan, Bu ya, atau wadah-wadah kecil lainnya. Jadi ibu-ibu setelah masak jangan dibuang, Bu, minyaknya, dikumpulin di wadah-wadah. Nanti kalau sudah dipenuh di wadah-wadah, dikumpulkan di jerigen seperti ini, Bu. Jerigen yang 18 liter. Jerigen Rumah Sosial Kutub itu pasti ada logo Rumah Sosial Kutub dan ada logo PKK-nya, Bu. Bahkan ada logo DKI Jakartanya gitu, Bu ya. Jadi nggak mungkin polos jerigennya, pasti ada stiker-stiker seperti yang 18 liter. Untuk jerigennya bagaimana Mas Dimas? Untuk jerigennya kita yang akan siapkan, Ibu. Berapa banyak? Sesuai kebutuhan, Ibu. Bu ya. Jadi misalnya kalau di Kelurahan Menteng Dalam mau minta nih, Bu, 10 jerigen, bisa kita siapkan 10 jerigen. Kalau misalnya mau minta 100 jerigen, Bu, bahkan bisa kita siapkan 100 juga, Bu. Tapi biasanya, Bu, kita satu RT 1 jerigen, Bu. 1 RT 1 jerigen. Atau ada juga yang 1 RW 1 dirijen. Nah, tergantung nanti dari Menteng Dalam maunya gimana, Bu ya. Di Menteng Dalam maunya gimana, tapi kita bisa menyesuaikan. Nah, nanti setelah penuh, Bu ya, jadi jerigen isi setelah penuh, nanti kita akan lakukan penjemputan, Bu. Penjemputannya gimana, Mas Dimas? Penjemputannya nanti akan menggunakan mobil pickup seperti ini, Bu ya. Berapa banyak? Kalau dari kita, Bu, ada minimal penjemputan, Bu, yaitu 5 jerigen, Bu. 5 jerigen. Berapa lama? Bebas. Mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu, mau 1 bulan, bebas, Bu. Minimal 5 jerigen, Bu ya, gitu. Jadi kalau berapa lamanya bebas gitu. Kalau nanti penjemputannya biasanya, Bu, gini, Bu. Warga-warga mengumpulkan minyak jelantah, jerigennya di RT, nanti ketika penuh di RT akan dijemput oleh PPSU, Bu. Dijemput PPSU, ditaruh ke kelurahan. Nah, nanti dari kelurahan akan dijemput oleh Rumah Sosial Kutub. Mas Dimas, kalau misalnya langsung mau ke RW bisa nggak, Mas Dimas? Atau langsung ke RT bisa nggak, Mas Dimas? Bisa, Bu. Tapi syaratnya satu, Bu. Tempatnya bisa diakses oleh mobil, Bu. Tempatnya bisa diakses oleh mobil. Jadi mobil bisa masuk ke dalam situ, Bu ya. Karena nanti yang menjemput itu menggunakan mobil, Bu. Ya kan capek juga, Bu, kalau menggunakan motor, Bu. 5 jerigen pakai motor mah kasihan bannya, Bu. Kempot-kempot bannya itu. Izin, Mas. Ya, Bu. Menteng Dalam kebetulan kan sudah melaksanakan ini. Ah. Waktu itu tahun 2019 sama Mas Galih. Iya, benar. Nah, kita udah ada pertemuan yang tadi Mas sampaikan tuh udah kita laksanakan semua. Dalam pertemuan Mas Galih waktu itu datang di bulan Juni 2019 dan penjemputan ini pun kita udah. Jerigen ini juga setiap RW udah ada. Nah, di sini cuma kami tuh nggak punya catatan ya. Karena kami pikir ini sedekah. Nggak ada catatan sudah berapa banyak yang kami kumpulkan. Nah, mungkin di Rumah Kutub, entah Menteng Dalam itu sudah masuk namanya, karena dari tahun 2019 ya, udah lama, ataukah memang belum termasuk kelurahan yang berpartisipasi dalam program Tersenyum ini. Mungkin nanti juga bisa dilihat atau Mas Galih masih di sana atau enggak, karena kebetulan saya juga kan kerjanya di Kelurahan Tanjung Barat. Iya, Jadi kan tinggal di Tanjung Barat. Dan Tanjung Barat juga kalau nggak salah tempat pengumpulannya ya ini di RW 3 atau apa. Jadi udah kita udah ngelaksanain ini, cuman apakah terdata Menteng Dalam di sana ada atau enggak? Karena dari 2019 mungkin walaupun sedikit-sedikit 1 jerigen, 2 jerigen, pasti kalau diakumulasi kan udah banyak juga datanya udah ada. Nah, cuma sudah termasuk belum di sana gitu. Oke, gitu siap. Mas ya. Oke, siap. Terima Makasih kasih. Bu ya, Bu Meta ya, Masya Allah Bu Lurahnya.
Izin nanti saya jawab di terakhir Bu ya. Setelah presentasi mungkin masih ada 2 atau 3 slide lagi Bu, sedikit lagi selesai. Ya, Habis itu silakan, nanti akan silakan. saya cari dulu datanya gitu. Tapi seingat saya Menteng Dalam tuh memang sudah bergabung Bu. Menteng Dalam memang sudah bergabung dan juga Iya. ada beberapa catatannya yang sudah ada di saya gitu. Heeh. Cuman Kita udah ada PIC-nya juga Iya, karena waktu itu arahannya sama seperti ini. Jadi per RW itu kita udah punya ya, PIC-nya. oke siap Bu. Gitu. Iya, makasih Oke. Mas. Makasih Bu Meta, insyaallah gitu. Oke, jadi untuk kedepannya nanti insya Allah akan saya lihat dulu Bu ya, nanti catatan nanti setelah ini bisa tolong saya lihat catatan untuk Kelurahan Menteng Dalam gitu. Izin saya lanjutkan Bu ya gitu. Jadi tadi kan ada setelah nanti ibu-ibu ada melakukan edukasi, kumpulan dan penjemputan gitu Bu ya. Nah harapannya tuh nanti mulai adanya pengumpulan minyak jelantah Bu gitu. Memang Bu ini udah program lama Bu, udah dari 2019 Bu ya gitu. Cuman kemarin-kemarin itu masih koordinasi bersama Kasih Ekbangnya atau Ibu Lurahnya. Nah, kita mau mengajak Ibu PKK-nya terjun ke lapangan, Bu, gitu. Nah, nanti Mas Dimas, mungkin kalau Ibu di sini menanyakan ya, Bu ya, atau Ibu udah pada tahu, setelah minyak jelantah dikumpulin mau dijadikan apa? Jangan-jangan minyak jelantahnya dijadikan minyak curah seperti itu. Nah, minyak jelantahnya akan kita jadikan biodiesel, Ibu. Biodiesel itu bahan bakar atau solar untuk mobil-mobil besar biasanya. Tronton, truk, dan lain sebagainya. Nah, biodiesel ini kita mengubahnya juga bukan di Indonesia, Bu, tapi kita kirim atau kita ekspor ke negara yang namanya negara Jerman, Bu, di benua Eropa. Nah, oke, mungkin di sini Ibu juga ada yang nanya selanjutnya Mas Dimas, dari tadi kita bahas sedekah. Kok bisa sih Jakarta Selatan per bulannya 500 juta dana sedekahnya? Emang gimana kok bisa ada dana sedekahnya seperti itu? Nah, kalau kita, Bu, kita ada yang namanya konsep sharing sedekah, Bu. Atau bahasa gampangnya itu ada uangnya, Bu. Jadi 1 jerigen yang 18 liter ini, Bu, itu ada uangnya. Cuman saya nggak mau bilang ada uangnya, Bu. Kenapa? Karena pertama, ini Bu yang saya mau tekankan, ini perjanjiannya atau akadnya jual beli, akadnya sedekah, Bu ya, bukan jual beli. Jadi kami dari Rumah Sekutu tidak membeli minyak jelantah dari ibu-ibu, tapi mengajak ibu-ibu sekalian masyarakat untuk bersedekah menggunakan minyak jelantah. Yang kedua, alasannya karena minyak jelantah 1 dirigen ini bisa jadi dari banyak warga, Ibu. 1 dirigen bisa jadi itu minyak jelantah dari 1 RW atau 1 RT, bukan 1 keluarga. Maka dari itu karena ini ibaratnya minyak jelantahnya sokongan atau dari orang banyak, makanya kita sebutnya dana sedekah, Bu ya. Nah, dana sedekahnya itu berapa banyak Mas Dimas? Dana sedekahnya itu 135.000 per jerigen, Ibu-ibu. 135.000 per dirigen yang 18 liter, Bu ya. Nah, di mana nanti dana ini akan kita bagi 2, Ibu-ibu. Yang 60% atau 81.000 akan dikelola oleh tim penggerak atau dikembalikan ke masyarakat. Dalam hal ini bisa dikembalikan ke PKK atau Kasih Ekbangnya. Dalam hal ini mungkin kan ibu-ibu PKK ya, Bu ya. Nanti akan mengelola 81.000 ini. Nah, yang kedua yang 40% Bu akan dikelola oleh Rumah Sosial Kutub sekitar 54.000. Nah, ini Bu yang mau saya sedikit tekankan juga, Bu. Dana sedekah yang dikembalikan ke masyarakat itu harapannya digunakan untuk program pemberdayaan, Bu. Ya, jadi bukan untuk individu. Maksudnya apa sih Mas Dimas program pemberdayaan? Program pemberdayaan itu program yang ada di lingkungan ibu-ibu atau programnya PKK. Misalnya Bu, untuk gotong royong, untuk santunan yatim, sedekah pangan Jumat, dan lain sebagainya Ibu ya. Jadi bukan untuk individu Bu. Jadi harapan kami 81.000 juga itu digunakan untuk program. Sama Bu, yang 54.000 yang Rumah Sekutu itu digunakan untuk program. Gitu. Nah, selanjutnya Bu, kita di sini ada ini Bu, saran Bu, rekomendasi untuk penggunaan dana sedekahnya. Mas Dimas, bisa nggak sih kalau kita mau mengambil operasional dari sedekah minyak jelantahnya itu? Kadang-kadang kalau kita turun ke lapangan butuh uang teh pucuk Bu ya, butuh uang bensin lah bahasanya Bu seperti itu. Nah dari sini kita menyediakan Bu, kita menyarankan kalau misalnya ibu-ibu mau menggunakan untuk operasional boleh Bu, berapa? 20.000 Bu. Jadi dari 81.000 ini yang PKK kan 81.000 Bu ya, itu nanti dibagi 2 Bu. Kalau ibu-ibu mau ambil 20.000 untuk operasional, nggak apa-apa Bu, untuk uang bensin dan lain sebagainya. Nah, yang 61.000 itu nanti digunakan untuk apa? Digunakan untuk program Bu, penyaluran. Yang seperti saya bilang tadi Bu ya, misalnya santunan yatim, ataupun wakaf sumber segala macam seperti itu Bu. Nah, yang di Rumah Sekutu juga seperti itu Bu. Ya, akan kita, dari 54.000 akan kita ambil 10.000 untuk operasional, dan yang 34.000-nya akan kita gunakan untuk program penyaluran. Nah, ini Bu, ada yang berbeda. Nah, yang berbeda apa Bu? Yang saya oranye ini Bu ya. Ada yang namanya asnaf fisabilillah atau ini untuk PKK kelurahan Bu. Jadi nanti per dirijen yang terkumpul PKK kelurahan akan mendapatkan 10.000 Bu. Gitu. Kenapa Mas Dimas PKK kelurahan dapat 10.000? Ada alasan pertamanya Bu. Alasan pertama,
biasanya ibu-ibu ya, dana sedekah yang terkumpul itu kan akan ditransfer balik ke masyarakat. Masyarakat ngumpulin minyak jelantah, dikumpul ke kelurahan, Bu ya, gitu. Nanti dijemput oleh Rumah Sekutu. Nah, nanti Rumah Sekutu tuh biasanya akan transfer dana sedekah, kalau nggak ke kelurahan dulu, nanti kelurahan tuh akan langsung dibagi-bagi ke per RW, Bu. Jadi kelurahan tuh hanya lewat, gitu. Atau dana sedekahnya langsung ke RW masing-masing. Jadi kelurahannya tidak dapat apa-apa. Nah, maka dari itu kita di sini ada asnaf fisabilillah, Bu. Jadi nanti setiap kelurahan akan dapat 10.000, Bu ya. Di sini mungkin ibu-ibu PKK-nya gitu. Untuk apa? Tadi kalau misalnya ibu-ibu ke masyarakat, di sini ada uang operasional, Bu. Ini khusus PKK gitu, Bu ya. Nah, alasan yang lainnya kenapa Mas Dimas? Karena alasan ini, Bu. Kita ada pembagian area penghimpunan, ibu-ibu. Kenapa? Karena nanti tugas dari PKK kelurahan itu penting banget, Bu. Perannya penting banget PKK kelurahan. Nah, PKK kelurahan itu ada 3 peran, Bu. Pertama monitoring, controlling, dan supporting. Apalagi situ Mas Dimas gitu, kok kata-katanya baru. Monitoring itu sederhana seperti ini, Bu. Monitoring itu yang nanyain nih, Bu. Yang nanyain. Contoh, RW 1 udah ngumpulin minyak jelantah belum? RW 2 monitor udah ngumpulin minyak jelantah belum? Dan segala macam gitu, Bu ya. Gitu. Nanti yang kedua controlling, Bu. Controlling itu yang sedikit mikir. Contohnya gimana? Contohnya gini, Bu. Di bulan Juni misalnya, Bu ya. RW 1 ngumpulin 10 drijen, Bu. 10 drijen. Tiba-tiba di bulan Juli bulan depan itu RW 1 ngumpulin 5 drijen. Nah, kan berkurang 5 drijen, Bu ya. Nanti ditanyain tuh. RW 1 kenapa berkurang? Ada kendala apa? Ada masalah apa? Dan segala macam. Nah, yang terakhir ini supporting, Bu. Supporting itu yang membantu RW-RW kalau tadi misalnya membutuhkan sosialisasi. Atau misalnya RW 1, ibu-ibu PKK kelurahan bisa nggak RW 1 disosialisasikan seperti itu. Nah, nanti ibu-ibu yang akan mensupport atau membantu RW-RW. Nah, tapi tenang aja, Bu, sebenarnya, Bu. 3 peran ini tuh akan dibantu juga oleh Rumah Sosial Kutub, Bu. Kenapa bisa gitu, Mas Dimas? Karena nanti ke depannya, Bu, setiap kelurahan akan kita buatkan grup WhatsApp, Bu. Setiap kelurahan akan kita buatkan grup WhatsApp yang fungsinya untuk apa? Untuk melakukan 3 hal ini, Bu. Untuk yang memonitor. Jadi nanti grup WhatsApp itu mungkin nanti ada Rumah Sosial Kutub, Bu ya, ada ibu-ibu sekalian sama RW-RW-nya masing-masing, Bu. Jadi semua RW di situ ada perwakilan masing-masing. Untuk apa? Untuk melakukan 3 hal ini. Jadi nanti kalau untuk memonitor, kontrol atau supporting bisa melalui grup itu, Bu ya, seperti itu. Nah, PKK kelurahan nanti akan melaporkan laporan bulan ke kecamatan setiap bulan, Bu. Formatnya sudah saya siapkan, Bu. Maksudnya apa? Maksudnya kurang lebih seperti ini, Bu. Kurang lebih per bulan kelurahan ini ngumpulinnya berapa drijen. Nah, itu nanti dilaporkan ke kecamatan. Untuk apa Mas Dimas dilaporkan ke kecamatan? Karena nanti laporan itu akan kita gunakan untuk evaluasi bersama wali kota, Bu. Laporan itu akan digunakan untuk evaluasi bersama wali kota. Nah, kalau PKK wilayah gimana, Mas Dimas? PKK wilayah kurang lebih hampir sama, Bu. PKK wilayah mengumpulkan minyak jelantah dari sektor ini, Bu. Rumah tangga, UMKM, dan pedagang. Rumah tangga, UMKM, dan pedagang. Nah, sebenarnya, Bu, 3 sektor inilah, Bu, ya, sebenarnya yang dikontrol oleh PKK kelurahan, Bu. Jadi PKK kelurahan itu membantu PKK wilayah atau PKK RW untuk pengumpulan minyak jelantah di 3 sektor ini, Bu. Ya. Jadi sebenarnya berjalan atau tidaknya program ini di kelurahan itu tergantung peran dari PKK kelurahannya. Seperti itu, Bu ya. Maka dari itu, Bu, tadi PKK kelurahan dapat 10.000 plus, Bu. Dapat 10.000 plus. Untuk apa? Ya uang capeknya, Bu ya, uang operasionalnya ataupun nanti ketika mau turun ke lapangan bisa dari situ. Gitu, Bu. Nah, sama nanti yang terakhir PKK RW atau wilayah itu akan mengumpulkan minyak jelantah melaporkan hasil minyak jelantahnya ke kelurahan gitu. Jadi nanti RW 1 misalnya ada 10 drijen atau berapa drijen seperti itu. Nah, itu aja, Bu. Pemaparan materi dari saya, Bu. Singkat, Bu ya. Nggak nyampe tuh setengah jam, Bu. Oke, tapi sebelum itu, Bu, sebenarnya saya mau menunjukkan satu video, Bu. Cuman karena ini via Zoom, Bu ya. Takutnya nanti videonya suaranya nggak jelas atau macet-macet. Nanti akan saya kirimkan via WA aja, Bu ya. Biar nanti ibu-ibu bisa menonton sendiri gitu. Kalau biasanya kalau saya datang ke kelurahan atau kecamatan, itu saya tunjukin langsung, Bu. Gitu. Tapi kalau via Zoom, takutnya nggak jelas, makanya nanti akan saya kirim via WA. Nah, yang kedua, Bu, sebelum saya tutup dan kita sesi tanya jawab atau diskusi, Bu ya, saya izin, Bu, menunjukkan format pengumpulan datanya, Bu. Gitu. Untuk apa? Biar kita sama-sama tahu ya. Jadi biar nggak ada paradigma, Mas Dimas, data yang mau dikumpulkan data apa, Mas Dimas? Jangan-jangan data-data yang aneh-aneh lagi gitu. Nah, di sini saya izin menunjukkan format pengumpulan datanya, Bu ya. Seperti habis itu kita tanya jawab. Nah, ini, Bu, ini ada format pengumpulan data. Jadi format ini sudah saya siapkan.
sudah saya bentuk soft file Bu, nanti bisa saya kirimkan dan boleh diperbanyak Bu. Boleh diperbanyak, Kirim boleh aja, Ibu-ibu Mas, print sendiri. Nah, formatnya pertama gimana Mas Dimas? Ini ada format pengumpulan data di tingkat kelurahan, Bu. Jadi nanti sebenarnya ada satu format, Bu. Cuman ini kadang nggak muat, nanti agak panjang sedikit. Ya. Pertama ini ada nama kelurahan, Bu. Jadi nanti diisi nama kelurahan, kelurahannya apa? Misalnya kelurahan Menteng Dalam, Bu ya, gitu. Di sini datanya berarti di sini diisi nanti kelurahan Menteng Dalam. Di sini ada nomor HP, nomor WA atau Telegram. Nah, ibu-ibu kalau misalnya nomor HP sama WA-nya beda bisa diisi. Kalau sama, sudah nggak usah Bu, disatuin aja. Atau ibu-ibu di sini ada punya Telegram, Bu ya. Gitu. Mau diisi nomor Telegramnya juga boleh, Ibu. Yang penting dua data ini untuk apa? Dua data ini untuk kita berkoordinasi, Bu. Untuk apa? Setidaknya, Bu, kalau kita koordinasi sama pihak lurah atau KC yang banyak terganggu, kita bisa koordinasi dengan PIC dari PKK, Bu. Makanya dua hal ini diperlukan. Nah, nanti tolong ibu-ibu catat juga, Bu. Ya nggak perlu hari ini, nggak perlu minggu ini, Bu ya, karena kan COVID lagi tinggi, Bu. Mungkin bisa dicatat jumlah UMKM yang ada di kelurahan Ibu masing-masing. Ya, misalnya jualan kayak misalnya jualan gorengan, jualan pecel lele, Bu. Ya, itu bisa dicatat ada berapa. Terus jumlah RW yang aktif ada berapa, Bu? Misalnya di kelurahan Ibu ada 15 RW, 5 RW-nya yang aktif dan 5 RW-nya tidak aktif, seperti itu bisa dicatat di sini, Bu ya. Nah, nanti setelah ibu-ibu catat di sini, Bu, ibu-ibu juga tolong dijabarkan seperti ini, Bu. Misalnya, Bu, di sini Pak Dadan misalnya, Pak Dadan penjual gorengan misalnya, Bu. Berarti di sini daftar UMKM-nya misalnya Pak Dadan jual gorengan, bentuknya apa? Bentuknya berarti jualan gorengan, Bu, atau nanti warteg atau pecel lele atau lain sebagainya, Bu ya, gitu. Nama pemiliknya siapa? Nomor HP-nya berapa, Ibu? Nama pemiliknya siapa? Nomor HP. Nah, ibu-ibu PKK kelurahan hanya mendata, Bu. Hanya mendata. Yang menghubungi, yang menyiapkan administrasi, yang menyiapkan surat menyurat itu nanti akan dari rumah sosial kutub, Bu. Jadi ibu-ibu kelurahan, ibu PKK kelurahan hanya mendata. Nah, nanti setiap bulan akan kita laporkan, Bu. Bulan ini rumah sosial kutub sudah menghubungi berapa UMKM. Yang sudah bergabung berapa, yang belum bergabung berapa gitu. Ya, Bu ya. Jadi ibu-ibu nggak usah susah-susah lagi, Bu, menghubungi. Itu nanti dari rumah sosial kutub. Nah, kalau ini, Bu, ini daftar RW-nya, Bu. Bu ya. Daftar RW, statusnya, nama ketuanya, nomor HP. Jadi misalnya, Bu, di tempat Ibu ada misalnya 10 RW, Bu ya. Ditulis RW 1 sampai RW 10. Statusnya aktif atau tidak aktif, Ibu-ibu? Kalau aktif, kalau tidak aktif, tulis tidak aktif. Nama ketua RW-nya siapa, nomor HP-nya berapa, seperti itu. Nah, nanti ini yang akan kita hubungi juga, Bu. Sama, jadi nanti ibu-ibu akan mendata saja yang menghubungi nanti dari rumah sosial kutub, seperti itu, Bu ya. Oke, itu aja, Ibu-ibu. Pemaparan materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Ya, maaf Mas Dimas, izin Bu Lurah, untuk formatnya nanti akan dikirim Pak Ilyas. Siap ya, formatnya nanti akan saya kirim. Ini kan tadi biar nunjukin aja, Bu ya, biar jelas. Format udah saya siapkan. Bahkan saya sudah siapkan dalam format bentuknya Word, Bu. Jadi ibu-ibu bisa mengedit sendiri seperti itu. Kalau di PDF kan kadang kita nggak bisa diedit, Bu ya. Iya, iya betul. Iya, baik. Nanti kasih kirim-kirimkan. Bagaimana Ibu? Apakah ada lagi yang ditanyakan atau saran nih, Bu? Boleh, Bu. Karena kan program sedekah minyak jelantah ini hampir 2 tahun, Bu ya. Bahkan dari 2019, Bu. Di tempat Ibu misalnya ada saran, Mas Dimas, di tempat saya gini, bisa nggak kayak gini, boleh, Bu. Oh iya, Gitu. Mas Dimas, mungkin yang udah berlanjut, terus berlanjut aja kali ya, Mas Dimas, yang di RW-RW. Nanti gitu untuk pengambilan ininya, sampahnya, jelantahnya, bisa langsung ke RW aja mungkin. Oh, Apa nanti memang harus di kelurahan saja, kelurahan semuanya? sebenarnya kalau kita fleksibel, Bu. Dari rumah sosialku tuh fleksibel. Dari kita bisa langsung ke RW, bisa juga ke kelurahan, Bu. Jadi tergantung dari kelurahan masing-masing. Ya, ada, Bu, beberapa kelurahan yang bahkan kita langsung jemputnya ke RW, Bu. Ya. Gitu. Jadi setiap RW langsung kita jemput ke RW. Asalkan tadi, Bu ya, tempatnya bisa diakses mobil, Bu ya. Ya, seperti kayak itu. Ya kemarin kan ada beberapa RW, 7 RW kurang lebih yang sudah dijemput ke RW masing-masing gitu. Boleh. Jadi mereka udah punya channel masing-masing gitu. Oh, seperti Jadi itu. kita tinggal mendata ke masing-masing RW-nya tersebut aja mungkin ya. Benar, seperti itu, Bu. Tuh. Ya, jadi boleh nanti ke RW, nanti langsung dijemput orang masuk kutub, Bu ya, seperti itu. Yang kedua, Bu, kalau misalnya ibu-ibu di sini untuk memastikan, Bu ya, apakah yang di tempat Ibu itu pengumpulan minyak jelantahnya dari rumah sosial kutub atau bukan, yang program pemerintah ini, itu bisa dilihat di dirijennya, Bu. Kalau di dirijennya ada, kalau ada stikernya berarti itu sama. Ya. Sama. Ya. Okay. Yang pernah kami liatin di kecamatan itu, Mas Dimas. Oh, oke, siap. Ya. Nah, kalau di kelurahan Ibu mau dirijen tambahan bisa, Bu. Nanti WA aja ke saya. Baik. Nanti bisa saya siapkan, Ibu.
Seperti itu, Mas. ya. Baik, Mas Dimas, terima kasih. Mas Dimas, Ya, Bu. untuk pengurus rumah kutub yang lama, yang sudah lama waktu itu, apakah masih? Karena kan mungkin ibu-ibu ini kan berhubungannya dengan yang lama, gitu. Karena ya itu awalnya kan kita kenal dengan Mas Galih, Iya, Bu. gitu. Mungkin apa masih berlanjut? Karena kan ini udah. Terus gini juga, untuk di Menteng Dalam, memang sudah PKK dari awal yang menjalankan. Karena untuk di kelurahan sendiri, mereka punya Ubersam, bank sampah. Nah, di bank sampah itu pun menerima untuk jelantah ya. Jadi mungkin di sini biar kita nggak bentrok atau nggak ada gimana-gimana, karena masing-masing kan program itu memang seperti yang tadi Mas bilang, tumpang tindih. Semua mesti melaksanakan. Jadi saya mohon, mungkin kalau yang sudah sama bank sampah ya silakan dilanjutkan. Kalau yang sama rumah kutub ya silakan dengan rumah kutub. Jadi biar enggak kasihan ibu-ibu kalau mesti harus ke sini enggak gitu. Jadi dilanjutkan aja. Dan untuk yang untuk yang PKK ini yang rumah kutub memang tidak melibatkan PPSU karena PPSU yaitu fokus tadi di Ubersam, di bank sampahnya gitu. Jadi kalau yang di kita memang rumah kutub ini ya PKK gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih Bu Meta ya. Insyaallah. Izin menjawab Ibu Meta, izin merespon ya. Pertama, yang Pak Galih itu sudah tidak di rumah sosial kutub Bu. Gitu. Jadi untuk mulai sekarang Bu ya dan kedepannya untuk koordinasi nanti bisa dengan saya. Nah, gitu. ya, jadi biar jelas gitu loh Mas. Oke, siap. Itu. Nah, nomor saya sudah ada di chat Bu ya, gitu. Ada di chat sudah saya Bu kirimkan di situ. Atau kalau misalnya ibu-ibu di sini mau minta Bu ya sama dari kelurahan juga ada Bu seperti itu. Ya dengan Bu Puriani ada nomor saya seperti itu Bu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ibu-ibu izin tadi data Menteng Dalam Bu ya. Ini saya sudah membuka data Menteng Dalam. Alhamdulillah Menteng Dalam Bu, mulai dari tahun lalu sudah tercatat Bu datanya. Itu. Paling banyak itu di April tahun 2021. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu itu ada 18 dirijen Bu yang udah ke rumah sosial kutub. Gitu. Jadi datanya sudah masuk ke rumah sosial kutub gitu. Nah, biar terdata aja kan nanti untuk kedepannya biar terdata Bu ya gitu. Jadi nanti rumah kutub megang sama dari kelurahan juga megang. Makanya tadi ada format tadi Bu. Ya, untuk evaluasi kita gitu. Ya, benar sekali Bu. Terus kan memang saya dari awal itu membicarakan bahwa kita tuh nggak ambil uangnya tapi untuk sedekah, kesepakatan dari awal. Jadi untuk yang tadi untuk PKK kelurahan 10.000, tapi ini ibu-ibu ya, ibu-ibu pengurus semua, saya harap sih semuanya disedekahin aja gitu. Jadi nggak usah masuk ke PKK kelurahan gitu loh. Nanti malah jadi bingung gitu. Jadi semuanya udah masuk ke sedekah di rumah kutub aja gitu loh Mas. Gitu. Oke, siap. Kalau memang mau seperti itu nggak apa-apa Bu. Kalau memang mau seperti itu nggak apa-apa. Cuma tetap akan kita transferin 10.000-nya. Nanti setelah diterima oleh PKK kelurahan, nah itu terserah Bu uangnya mau diapakan gitu. Kan kalau kita biar tetap amanah Bu ya. Kita tetap melakukan apa yang saya katakan gitu Bu. Iya Mas Dimas, Mas Dimas, Bu Lurah, alhamdulillah di RW 9 ya Bu Wita, kita selama pengumpulan minyak jelantah tahun kemarin itu kita sudah bantu untuk nambahin anak yatim. Oh, insyaallah. Alhamdulillah di RW 9. Keren Bu. Bu Lurah dan Mas Kifari, saya dari RW 01 Ibu Asih. Alhamdulillah juga dari RW 01 mulai 2019, saya emang pertama sama Mas Galih ya. Saya sampai sekarang udah baru masuk sih, jadi nggak banyak ya, cuma baru 26 ton. 26 ton Mas. Alhamdulillah itu saya berhubungan langsung kalau udah penuh jerigen saya langsung ke Mbak Novi. Nah ya, Mbak Novi itu admin kami Bu, dia yang menjemput penjemputan. Nah untuk penjemputan langsung ke Mbak Novi. Nah ini sekarang ini juga udah janjian udah ada 2 tong. Tapi ya itu Mas ada kendala emang karena setelah pandemi ini sedikit
biasanya 2 bulan tuh 3 tong, sekarang 2 bulan lebih baru 2 tong. Itu juga alhamdulillah, mohon maaf Bu Lurah, emang ada langsung ditransfer ya dari Rumah Kutub. Emang kita masuk ke kas PKK kalau di RW 1. Sampai sekarang ini masih kita kumpulin di apa-apa Bu, kalau RW silakan aja. Ya, untuk PKK RW udah, jadi kita memang udah kerjasama sama pengurus ya. Jadi kita selalu ada masuk saya laporan, ini udah masuk kegiatan, alhamdulillah udah banyak ya, nanti bisa untuk sosial yang lain-lain gitu. Dan alhamdulillah sih udah 26 tong Bu Lurah, dari pertama itu kalau nggak salah 60.000 ya Mas? Ya, dulu 60.000 Bu, sekarang 81. Mulai 2020 bulan Desember itu saya 80.000 tuh 3 tong sekali transfer Mbak Novi, 81.000. Saya juga kaget, Mbak Novi kok transfernya jadi banyak, saya bilang itu kan Mbak Novi nggak cerita. Oh iya Bu, sekarang dikasih segini. Oh ya udah, alhamdulillah. Takutnya salah transfer gitu dari sosial. Tapi ya alhamdulillah ya. Tapi mohon maaf nih, emang kita cuman dari rumah tangga sama yang kebanyakan tuh partek yang kurengan. Mana pusing nggak? Kalian cuma 1 botol, 2 botol. Jadi ada 2 titik yang ngumpulin untuk ini, tapi yang titik terakhir di rumah saya, nanti kalau udah 2 tong penuh, saya langsung ke Mbak Novi. Dan alhamdulillah, cuman ya, mohon maaf sekarang ini agak berkurang selama pandemi ini. Nah, terima kasih Mas Bu Lurah, mohon maaf. Insyaallah Bu Asi ya, keren banget Ibu gitu. Semoga berkah Bu kegiatannya Bu ya, insyaallah. Gimana Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Atau mohon izin Ibu, saya barusan di chat. Ya Bu. Saya barusan di chat mengirimkan link untuk absensi Bu. Gitu. Jadi nanti tolong diisi absensinya Bu ya. Gitu. Udah diisi. Oke siap, terima kasih Bu. Untuk RW 3 alhamdulillah udah berjalan dengan lancar. Udah juga sih di uangnya dari Kutub itu kita ke yatim janda kita jadi Oke, Masya Allah. begitu kan kita butuh dirijen juga, alhamdulillah udah juga banyak 18 20 jadi kita udah ada jadi 2 dirijen. Nanti setelah dari RT tempat di RT 2 sama RT 6 pengulanya itu RT sendiri. Jadi santunan yatim, duafa dan janda gitu. Ya, insyaallah. Terima kasih Bu ya, Ibu Imas ya. Insyaallah keren juga nih Bu kegiatannya Bu ya. Semoga harapannya semua RW di Jakarta Selatan seperti itu Bu. Gitu. Jadi nanti udah berjalan juga nanti uangnya memang digunakan Bu ya untuk tadi anak-anak yatim atau duafa atau misalnya tadi. Ya, karena juga biasanya kan bilangnya sedekah jelantah gitu. Benar Bu. Tertera sedekah jelantah gitu. Ya. Oke, siap. Oke, bagaimana Ibu? Mas, ini kan masih ada banyak yang curiga ya, kadang-kadang saya nggak enak. Itu minyak jelantah buat apaan tuh? Nanti diolah lagi deh. Saya bilang, ya jangan kayak gitu. Kalau belum tahu duduk persoalannya, jangan komen yang macam-macam. Itu ada masih banyak yang begitu Mas. Oke, siap. Nah, Bu Asi, kalau ada yang masih komen kayak gitu Bu, nanti bisa kita jadwalkan Bu, mungkin Bu. Misalnya di RW Ibu atau dengan warga-warga nanti kita bisa ketemu bareng Bu. Kita bisa ngobrol bareng. Itu banyak seperti yang saya katakan tadi kan untuk mengedukasi, memang mengedukasi itu sulit Bu. Bisa nanti dari ibu-ibu PKK yang turun ke lapangan atau kalau biar bisa lebih yakin Bu ya, lebih meyakinkan, bisa nanti mengajak saya Bu. Jadi kita sama-sama turun ke warga Bu. Bahkan saya kalau ibu-ibu panggil saya ke tempat Ibu, ke RW Ibu, saya bisa Bu gitu. Mas Dimas, hari ini bisa nggak ke RW ini gitu loh, atau kita tentukan jadwalnya bareng-bareng Bu. Atau kalau sekarang lagi COVID, bisa via Zoom Bu. Jadi nanti beberapa orang itu kita kumpulkan via Zoom, nanti kita di situ tuh diskusinya seperti itu Bu. Baik. Gitu Nanti ya. alhamdulillah di tongnya sama mobil penjemputan selalu ada kan tulisan Rumah Kutub. Ya, itu kan pasti ada Bu. Senyum. Nah, itu tuh saya ininya tenangnya di situ gitu. Ya, makasih. Oke, siap. Makasih Bu Asi ya gitu. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Ada yang mau ditanyakan Bu? Atau mau didiskusikan lagi?
Yang belum mengisi absen, tolong diisi Bu ya. Nanti di situ insya Allah akan saya buatkan grup Bu, biar lebih enak koordinasinya. Atau Bu nanti yang nanyain per bulannya kan ke RW, nanti biar saya dan admin saya juga yang membantu lah Bu ya untuk memonitor setiap bulan. Oke Bu Ayu ya Mas Dimas di RW 05 ada 1 dirjen penuh, terus gimana Mas Dimas gitu. Oke Bu, nanti mungkin Ibu Ayu bisa hubungin saya Bu ya, chat saya nanti bisa saya jadwalkan penjemputannya seperti itu Bu. Gitu. Siap Mas. Itu udah lama itu. Udah lama Bu ya, Masya Allah. Maaf Bu, saya nggak tahu gitu. Iya waktu itu urusannya kan sama Mas Gali. Iya cuma nggak di TL. Ya ribet deh saya bilang, ya udahlah saya bilang gitu. Ya Mas Galinya sudah nggak ada Bu di Rumah Susul Kutub Bu. Gitu. Iya. Oke, nggak apa nanti bisa WA ke saya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Ya, bagaimana Ibu lagi ada yang mau tanyakan Bu? Mas Dimas, saya mau tanya dong. Saya kan perwakilan dari pengelola Erpetra ya. Kebetulan di daerah Erpetra ini ada penjual pecel ayam gitu. Terus coba deh kita coba tanyain gitu, Mas boleh nggak minyak limbah minyaknya buat kita gitu. Terus dia bilang gini, oh kita udah ada pengepulnya sendiri. Nah pertanyaan saya, apa ada kelompok selain Kutub ini Mas yang yang sedekah minyak jelantah? Oke siap, terima kasih Bu ya. Gitu. Tadi Bu Vivi ya. Gini Bu Vivi, sebenarnya ini saya Bu, pertama saya bukannya mau menjelek-jelekan Bu ya. Tapi memang Bu biasanya Bu kalau untuk jualan pecel lele dan segala macam atau fried chicken itu memang sudah ada yang mengumpulkan Bu. Gitu. Nah, cuman dikumpulkannya kita tidak tahu untuk apa Bu. Walaupun kalau dari beberapa informasi yang kita terima, ada beberapa yang dijadikan minyak curah Bu. Jadi minyak jelantahnya dijernihkan lagi menggunakan bahan kimia dan dijadikan minyak seperti baru, memang bening seperti baru. Tapi itu minyaknya udah nggak sehat Bu sebenarnya. Kenapa? Karena udah minyak bekas dicampur bahan kimia seperti itu. Nah, tapi kalau di tempat itu, apakah itu dijadikan minyak curah atau enggak, kita nggak tahu gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Bu Vivi, apakah sudah ada gitu yang melakukan seperti kita nih gitu, pengumpulan minyak jelantah segala dijadikan biodiesel? Sebenarnya kalau untuk kiasan itu belum ada Bu di Jakarta Selatan. Baru Rumah Sosial Kutub, kalau yang di Jakarta Selatan Bu ya gitu. Cuman kalau yang di luar provinsi, misalnya kayak Jawa Tengah, Jawa Timur tuh mungkin ada gitu. Ya, beberapa juga institusi pengumpulan minyak jelantah itu ada yang dijadikan minyak curah. Memang ada juga yang dijadikan biodiesel Bu, itu. Tapi mungkin memang konsepnya bukan sedekah, ada yang konsepnya jual beli seperti itu, Bu ya. Jadi tergantung Bu sebenarnya dari saya juga, saya belum bisa memastikan gitu, apakah di situ dijadikan minyak atau enggak, apakah di situ ada institusi lain atau enggak gitu. Sebenarnya kalau institusi mah pasti banyak Bu ya, gitu. Cuman kita nggak tahu ibaratnya pola gerak institusinya seperti apa, apakah dijadikan minyak curah, apakah dijadikan biodiesel, bahkan ada bentuk minyak jelantah bisa dijadikan sabun Bu, bisa dijadikan lilin. Nah bisa jadi institusi itu mengubah minyak jelantah jadi lilin atau sabun. Nah seperti itu Bu. Jadi sebenarnya kalau institusi banyak, cuman kita nggak tahu kinerja institusinya seperti apa. Itu ya Mbak Vivi ya. Oke Mas Dimas, terima kasih. Oke. Siap. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan atau diskusikan? Kalau tidak ada Bu, misalnya baru keinget pertanyaan nanti malam, mungkin bisa dicatat nomor saya Bu ya. Di chatnya sudah saya kasih nomor saya. Kita atau minta dengan Bu Muryani seperti itu. Kalau tidak ada Bu, terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan Bu ya, atas kesempatannya. Semoga ibu-ibu di sini sehat selalu Bu, murah rezekinya gitu Bu ya. Amin. Selalu diberikan keberkahan Bu ya. Amin. Saya mohon maaf Ibu kalau ada salah kata atau kata-kata yang lahir batin juga ya Mas. Maaf Bu, ya siap, benar gitu. Ya Bu ya. Terima kasih Bu. Saya akhiri Bu ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi dan PPT-nya nanti akan saya kirimkan Bu ya. Mungkin bisa benar Bu Maria itu nanti di grup. Selainnya akan saya buat ke grupnya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih untuk narasumber kita, Mas Dimas ya. Ternyata panggilannya programnya sangat bagus sekali. Semoga bisa konsisten kita ngejalaninnya ya. Amin. Baik, mungkin kita udah di penghujung acara. Marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga silaturahim kita ataupun sharing kita hari ini bisa membawa manfaat untuk di hari kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
untuk para hadirin yang telah hadir dan narasumber, terima kasih untuk Ketua TPPKK, terima kasih untuk Kasih-Kesra Kelurahan Menteng Dalam telah hadir. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Sehat-sehat kita ya bisa semua. screenshot bentar Bu ya. Ya, boleh. Oke, Bu ya. Saya screenshot Ibu. Mungkin kalau Ibu mau siap-siap dulu berdari jilbab, pakai bedak, misalnya gitu Bu. Pakai lipstick. Oke. Wah, pakai kacamata dulu Bu Asy, insyaallah. Oke. Bu Lurah Ya. dibetulin dulu jilbabnya. Oke, ini saya isi screenshot Bu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mungkin apa PKK gimana lambang PKK Bu ya? Nggak tahu ya. Atau udah bebas Bu ya? Sekali lagi Bu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Ntar saya kirim juga Bu ya screenshotnya Bu. Masya Allah. Ya, terima kasih semua. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ini saya izin akhiri Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.